Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada mengawali setiap aktivitas dan pekerjaan kita, marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita, tertulis dalam Efesus pasal 3 ayat 20 sampai dengan ayat 21, demikianlah dikatakan. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus, yang turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus dengan tegas menyatakan bahwa Allah dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Ini adalah sebuah undangan untuk melepaskan segala keterbatasan yang sering kali kita letakkan pada Tuhan. Seringkali doa-doa kita dibatasi oleh logika, pengalaman, dan ketakutan kita. Kita meminta apa yang menurut kita mungkin, apa yang terasa masuk akal. Namun firman Tuhan saat ini menantang kita untuk mengangkat pandangan kita untuk jauh lebih tinggi, yaitu melihat kemuliaan Tuhan yang bisa menjangkau apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, Tuhan tidak terikat oleh keterbatasan manusiawi kita. Kuasanya melampaui cakrawala pemikiran kita yang paling liar sekalipun. Ketika kita berdoa untuk kesembuhan, Dia sanggup mendatangkan pemulihan total. Ketika kita memohon petunjuk, Dia mampu membukakan jalan yang tak pernah kita bayangkan. Ketika kita bergumul dengan kekurangan, Dia adalah sumber segala kecukupan yang melimpah. Sehingga firman Tuhan ini mendorong kita untuk memiliki keberanian dalam berdoa. Bukan karena siapa kita, tetapi karena siapa Dia yang sebagai Tuhan yang kita percayai. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kunci untuk mengalami kuasa Allah yang tak terbatas itu menurut Paulus adalah seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam hidup kita. Kuasa ini maksud bukanlah kekuatan yang berasal dari diri kita sendiri, melainkan kuasa Roh Kudus yang diam dalam setiap orang percaya sejak menerima Kristus. Kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian, itu jugalah kini tinggal dan berkarya di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, ini adalah sebuah kebenaran yang revolusioner. Kita bukanlah bejana yang kosong dan pasif, melainkan bait Allah yang hidup, di mana kuasanya secara aktif bekerja. Kuasa ini memampukan kita untuk mengasihi, mengampuni, bertahan dalam pencobaan, dan menjadi saksi bagi Kristus. Semakin kita menyadari dan semakin kita menyerahkan diri pada karya Roh Kudus di dalam hidup kita, semakin kita akan menyaksikan manifestasi kuasa Allah yang jauh
lebih banyak dalam hidup kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada akhirnya puncak dari semua karya yang luar biasa ini adalah kemuliaan bagi nama Tuhan. Di mana firman Tuhan ini dalam ayat yang ke-21 menegaskan, bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus yang turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Setiap doa yang dijawab, setiap mukjizat yang terjadi, dan setiap kehidupan yang diubah memiliki satu tujuan akhir untuk memancarkan kemuliaan Tuhan. Ketika Allah melakukan perkara-perkara yang melampaui doa dan pikiran kita, ini bukan untuk meninggikan diri kita, melainkan agar dunia dapat melihat betapa besar dan baiknya Allah yang kita layani. Jemaat sebagai tubuh Kristus menjadi panggung di mana kemuliaan Allah dipertunjukkan. Kehidupan kita baik secara pribadi maupun komunal seharusnya menjadi sebuah doksologi, pujian, kemuliaan yang terus-menerus bagi Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami agar kehidupan kami ini menjadi sebuah doksologi, memuji, memuliakan nama-Mu dalam setiap pergumulan kami, dalam setiap perjalanan hidup kami. Terpujilah Engkau ya Allah yang menguatkan kami dalam kehidupan kami setiap harinya. Sertai kami Tuhan, jagai kami, dan berikanlah apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Ajarlah kami dapat menerima apa yang menjadi kehendak-Mu. Sertailah setiap orang percaya yang sakit, Kau berikan kesembuhan, yang berduka Kau berikan penghiburan, yang bergumul Kau berikan penyertaan kasih setia-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Horas.